Pengadilan Agama Depok, terdaftar sejak tanggal 7 November 2013. Secara normatif ya, jadi saya belum bisa menyampaikan alasan yang diajukan oleh pihak Asmiranda karena memang itu sudah menyangkut substansi perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim. Ada juga yang diantar ke komisi lain, komisi 8. Itu jelas saksi-saksi ngomong begitu di persidangan. Baca fakta persidangan, rekap. Kan waktu di TV One saya katakan, hukum itu kan ilmu juga. Jadi bagaimana suatu keputusan hukum yang secara ilmiah itu dipertanyakan. Itu kan harus ada secara logis masuk akal dan secara empiris itu terbukti. Kan saya ikut di persidangan, bukti-bukti itu kan bukti-bukti yang disampaikan saksi kan nggak diuji. Tapi saya nggak mau masuk dalam itu ya. Ini secara, maaf ya karena saya intelektual, saya PhD di Australia, di Jerman. Jadi pertanyaan intelektual saya itu pasti ada bukan tidak menghormati proses pengadilan ya. Banyaknya uang yang harus dibayar kembali oleh Angelina Sondah senilai 39,9 miliar rupiah tampaknya membuat Profesor Lucky Sondah tak habis pikir. Bagaimana tidak? Sepengetahuan Lucky, uang sebanyak itu nyatanya tak pernah dimiliki oleh sang putri tercinta. Saya nggak ada urusan dengan mereka itu urusan saya bahwa apakah Angie punya duit sebanyak itu atau enggak. Yang saya tahu dia nggak punya uang seperti itu, malahan minta duit ke aku. Lalu terkait adanya dugaan kejanggalan-kejanggalan dalam putusan MA terhadap Angie, benarkah jika pihak Angie siap mengajukan peninjauan kembali atau PK? Jadi masih ada peluang mungkin untuk PK. Jadi bukan tidak menghormati keputusan itu, tapi hormati juga lah hak kita warga negara dari segi hak asasi manusia. Dia memang belum berpikir itu, saya yang berpikir. Sangat banyak. Karena kalau dia langsung PK dengan alasan kemanusiaan aja, itu udah dipertimbangkan pasti dengan Hakim Agung Artijo Alkausar ya. Jadi dan juga untuk PK, Hakim PK nggak mungkin berani jika tidak ada hal-hal yang bisa meringankan dia. Tapi kalau dia datang ke KPK bersama lawyernya dan dia memberikan suatu pengakuan, memberikan keterbukaan secara jujur, uang itu kemana saja, dan itu menjadi satu novum atau bukti baru yang diajukan ke PK, saya yakin insya Allah itu hukuman bisa jauh berkurang dan dia dapat remisi tentunya sebagai whistleblower. Sementara itu, kondisi Angie dikabarkan drop pasca mengetahui lamanya hukuman yang harus ditanggung dan banyaknya uang yang harus dikembalikan. Benarkah Angie memikirkan nasib anaknya Keanu Mas Said yang masih berusia balita alias baru 4 tahun? Lantas benarkah jika keluarga Angie membantah jika Keanu Mas Said akan dititipkan kepada pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur dikarenakan sudah tak ada lagi yang bisa mengurus dirinya? Wah, itu bukan keluarga yang ngomong. Itu bicara keluarga Prof ya? Kalau keluarga, pengacara pun nggak berhak. Iya Pak. Jadi statement Nasrullah itu statementnya. Tapi saya sebagai keluarga, kalau saya sudah nggak sanggup mengurusnya, tapi Tuhan memberi saya kesehatan, kewajiban. Angie nggak punya, dia single parents. Opanya yang harus merawat dia. Now my son Keanu is depending on my mom and dad, and then of course my economically situation now. We depend on my mom and dad's salary, and I still thank God, Alhamdulillah, that they are still working, and then they are taking good care of my son, which actually it has to be my responsibility to take care of my son and my 2 daughters.
Lalu di tengah keadaan drop karena beban lamanya hukuman penjara dan banyaknya uang denda yang harus ditanggungnya, kemana teman-teman dekat Angie, termasuk Brotoseno yang dikabarkan menjadi kekasih hati Angie saat ini? Apa yang membuat Brotoseno tampak mulai jarang mengunjungi Angie di rutan Pondok Bambu? Dan mengapa pula ayahanda Angie seolah tak peduli dengan ada dan tiadanya Brotoseno di sisi Angie di saat seperti ini? Ya biasa kalau orang nggak ada lagi ke politik itu yang abadi itu kepentingan. Ya persaudaraan itu seringkali nomor dua. Pasti udah diantisipasi bahwa dalam kondisi ini pasti teman-temannya menjauh juga, malahan ada juga suaminya menjauh atau karena jadi itu biasa, itu kita udah tahu. Makanya kita kan nggak mengharap lagi ke manusia, kita mengharap aja ke Tuhan. Pemirsa Seleb On Cam, meninggalkan kasus Angelina Sondah yang tengah menunggu keajaiban atas hukuman yang tengah dijalaninya. Kisah lain datang dari pasangan-pasangan muda yang tengah dimabuk asmara. Seperti apa sebenarnya kedekatan di antara Billy adik Olga Syaputra dan Syahnas adik Raffi Ahmad? Benarkah Billy dan Syahnas sudah resmi berpacaran? Apa kata Amika Nita, ibunda Raffi yang melihat hubungan putri bungsunya dengan Billy yang semakin dekat? Syahnas Billy sampai sejauh ini kan masih berteman baik, kebetulan karena mungkin pekerjaannya sama-sama terus, jadi mungkin kedekatannya kan lebih intens ya, karena sama-sama kerja itu. Sampai sejauh ini sih masih seperti itu. Gue sih paling cuma ya naksir-naksir gitu deh, gitu kan, seru-seruan, kayaknya masih kayak taraf seperti itu. Iya. Udah. Sorry ya. Billy pengen berbuat baik pada anak saja, Mas. Membaca adanya kedekatan spesial di antara Billy dan Syahnas, Amika Nita sebagai ibunda Syahnas tampaknya hanya bisa pasrah. Bahkan kemanapun arah hubungan kedua anak muda yang sedang dimabuk asmara itu, asalkan membawa kebaikan dan pengaruh positif. Lantas benarkah Amika Nita memberi lampu hijau kepada Billy untuk berpacaran dengan Syahnas jika memang Billy serius? Kalau soal setuju nggak setuju kan itu kan memerlukan proses ya, yang pasti kan anaknya bagaimana pertemanan mereka gitu. Kalau saya sih saya serahkan lagi sama anaknya, kalau memang itu positif ya silakan aja gitu. Setuju hubungan Syahnas dan Billy berlanjut menjadi kekasih? Lalu bagaimana dengan hubungan kakak Syahnas, Raffi Ahmad, dengan gadis manis yang belakangan santer dikabarkan membuat Raffi Ahmad benar-benar jatuh hati? Benarkah Ami melihat cinta Raffi bertepuk sebelah tangan kepada Nagita Slavina yang akrab disapa Gigi? Dan apa pula kata Nagita soal adanya pendar cinta yang tengah bergelora di hati Raffi? Enggak, Raffi nggak ada. Kan belum, masih Raffi yang naksir, kan belum direspon katanya sama Gigi. Udah lama kenalnya, udah lama, itu teman lama itu. Aku biasa-biasa, maksudnya kayak ya aku nggak belum ada gimana karena aku sih nganggapnya sampai sekarang masih temen, kita dari dulu masih temen. Jadi aku bukan nggak mau lagi sini, cuman emang belum belum. Kadang-kadang kan orang ada masanya lagi pengen sendiri, bukan lagi pengen sendiri sih, emang lagi bukan fokusnya ke situ, bukan cari pacar. Sementara itu berbeda dengan kisah pasangan muda yang sedang dimabuk asmara. Inilah kabar mengejutkan dari pasangan Jonas Rifano dan Asmiranda yang dikabarkan telah menikah diam-diam baru-baru ini. Benarkah Asmiranda telah mengajukan permohonan pembatalan untuk pernikahannya dengan Jonas? Inilah pernyataan dari pihak Pengadilan Agama Depok terkait pengajuan pembatalan pernikahan yang telah didaftarkan oleh Asmiranda. Jadi terkait dengan pemberitaan di media massa tentang Asmiranda, ternyata setelah dicek di kepanitraan, perkara yang diajukan oleh saudari Asmiranda itu ternyata memang benar telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok, terdaftar sejak tanggal 7 November 2013. Secara normatif ya, jadi saya belum bisa menyampaikan alasan yang diajukan oleh pihak Asmiranda karena memang itu sudah menyangkut substansi perkara.
yang sedang ditangani oleh majelis hakim.